Kepala Staf Angkatan Laut on board di kapal markas Latgapma Super Garuda Shield dan bergerak menuju daerah sasaran. TNI Angkatan Laut tangkap kapal pembawa pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, setiap perjalanan adalah pelajaran. Halo Netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Selasa 2 Agustus 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut on board di kapal markas Latgapma Super Garuda Shield dan bergerak menuju daerah sasaran. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono on board di kapal markas latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 di KRI Makassar 590 yang bertolak dari dermaga Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau menuju daerah sasaran di Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Latgapma Super Garuda Shield merupakan latihan gabungan bersama antara militer Indonesia dengan militer Amerika dan Singapura, di mana puncak latihannya akan dilaksanakan tanggal 4 Agustus di pantai pendaratan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Berbagai serial latihan juga akan digelar sepanjang perjalanan menuju daerah pendaratan. Adapun unsur-unsur TNI Angkatan Laut yang ikut serta dalam latihan diantaranya 2 KRI kelas Sigma, 1 KRI kelas Corvette, 1 kapal markas, 2 heli 3 tank amfibi BMP, dan 5 tank LVT. Latihan ini juga melibatkan pasukan khusus dari Yontai VIP Marinir dan pasukan khusus Amerika. Kepala Staf Angkatan Laut pimpin sertijab 3 jabatan strategis dan menerima laporan kenaikan pangkat 14 perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima pelaporan kenaikan pangkat 14 perwira tinggi yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan 3 jabatan strategis TNI Angkatan Laut, yakni Askomplek Kasal, Komandan Seskoal, dan Kadis Bintalal bertempat di Auditorium Denmama Besal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan fakta integritas, penanggalan dan penyematan tanda pangkat jabatan dan tongkat komando serta pembacaan keputusan Panglima TNI. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Makassar berhasil gagalkan aksi penyelundupan terumbu karang merah. Berdasarkan informasi intelijen terkait adanya upaya penyelundupan terumbu karang merah yang berasal dari daerah Sapu Kalompo, Kabupaten Pangkep, selaku Komandan Lantamal 6 Laksamana Pertama TNI Dr. Beni Sukandari memerintahkan Satuan Patroli Keamanan Laut untuk menindaklanjuti informasi tersebut guna menggagalkan penyelundupan terumbu karang merah yang dilaksanakan oleh personil pos TNI Angkatan Laut baru yang berlangsung di dermaga Macini Baji. Dengan barang bukti sebanyak 324 kilo terumbu karang merah, penangkapan ini dilanjutkan dengan proses hukum sesuai ketentuan dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan. TNI Angkatan Laut tangkap kapal pembawa pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Mendapatkan informasi dari tim Satgas Operasi Intelijen Maritim Lantamal 1 bahwa akan ada penyelundupan PMI yang masuk dari Malaysia menuju Indonesia Tanjung Balai. Tim Fleet Quick Response Lanal Tanjung Balai Asahan bergerak menuju perairan Kuala Bagan Asahan untuk melakukan penyekatan terhadap kapal yang dicurigai membawa PMI ilegal yang sedang lego jangkar dengan 20 orang PMI ilegal. Selesai melakukan penangkapan, 20 orang PMI ilegal tersebut dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang kedepannya diharapkan pekerja migran Indonesia dapat mematuhi peraturan secara legal. TNI Angkatan Laut melepas 100 tukik di Laut Anambas, Kepulauan Riau. Untuk menjaga kelestarian alam dengan melepas satwa yang dilindungi, Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dwika Cahya Setiawan yang didampingi oleh Komandan Lanal Tarempa, Letkol Laut Pelaut Yovan Ardianto Yusuf melepas anak penyu atau tukik jenis penyu hijau dan sisik sebanyak 100 ekor di pantai Pulau Piugus, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan ini merupakan hasil konservasi masyarakat Anambas bersama lembaga konservasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
yang diharapkan masyarakat mampu untuk menjaga kelestarian satwa ini. Pembukaan siswa pendidikan pembentukan perwira singkat atau Ditukpakat TNI Angkatan Laut Angkatan Kedua tahun 2022 dibuka secara resmi di Pusdik Sarmil Juanda, Surabaya. Program pendidikan pembentukan perwira singkat merupakan kesempatan bagi para bintara tinggi atas untuk memperdalam bekal ilmu pengetahuan dan keahlian korps. Sehubungan dengan hal tersebut, Komandan Kodiklata Letnan Jenderal TNI Marnil Soehartono membuka secara langsung program pendidikan tersebut bertempat di Lapangan Samudra Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer. Pelaksanaan pendidikan ini berlangsung selama 3 bulan dan diikuti oleh 384 prajurit dengan beberapa tahapan, yakni dengan tahap pendidikan dasar keprajuritan selama 1 bulan, yang dilanjutkan dengan pendidikan dasar golongan lanjutan selama 2 bulan di Kesatrian Bumi Moro Kodiklatal. Membanggakan, atlet Korps Wanita TNI Angkatan Laut juara pencaksilat tingkat dunia. Sejumlah medali telah dipersembahkan untuk TNI Angkatan Laut. Memiliki para atlet yang berjaya pada taraf internasional menjadi kebanggaan bagi TNI Angkatan Laut, seperti yang ditunjukkan oleh prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang. Sersan Jasmani Wanita Jenny E berhasil menjuarai Dunia 19 World Pencaksilat Championship 2022 Melaka, Malaysia. Kegiatan ini diikuti oleh 22 negara di mana dalam ajang ini Indonesia sebagai juara 1 umum dengan memperoleh 11 medali emas, 9 perak, 8 perunggu serta juara umumnya diraih oleh Malaysia dan juara 3 diraih oleh Vietnam. Netizen berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jaya Sweva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.